Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah konfigurasi ERP. Di sini kami dari company PT Fin Edugo, di Financial Literate Let's Start Financial akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai perusahaan kami dengan outline sebagai berikut. Pertama, kami akan menjelaskan anggota tim kami, lalu akan menjelaskan company profile, lalu juga akan menjelaskan bagaimana VPS dan domain yang kami gunakan, lalu juga akan dijelaskan mengenai modul wajib, inti, dan ekstra yang digunakan, dan terdapat tes skenario dan juga pembuatan custom modul. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai atau memperkenalkan mengenai anggota tim kami. Di sini terdapat saya sendiri, Muhammad Wali Hadib, lalu di sini ada Rehan Maulaya, Irham Trisna Ananto, Abdul Rahim Syah Ramadan, dan juga Randy Andika yang berhalangan hadir. Lalu kami akan menjelaskan mengenai company profile. Di sini pertama-tama PT Finedugo merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan finansial. Di sini kami menyediakan layanan course dan workshop di bidang finansial untuk masyarakat umum, bisa individual maupun secara perusahaan. Untuk tujuannya meningkatkan kesadaran finansial agar menjadi lebih baik. Kami bekerjasama dengan financial expertise dari seluruh Indonesia yang telah terkualifikasi dan memiliki pengalaman yang secara luas. Kemudian ada dua service dan produk yang kami tawarkan. Pertama adalah course. Jadi PT kami menyediakan layanan berupa course atau kursus yang dapat diikuti oleh masyarakat. Nah, course tersebut berisikan materi dari berbagai topik finansial yang disusun oleh ahli finansial yang bekerja sama dengan perusahaan kami. Kemudian ada produk kedua yaitu workshop. Jadi perusahaan kami menyediakan layanan workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat maupun company-company untuk mempraktekkan ilmu finansial melalui sesi live learning, baik secara daring maupun luring bersama expertise di bidang finansial. Di sini kami juga memiliki beberapa vendor, di mana vendor ini merupakan lembaga-lembaga finansial yang telah terkualifikasi untuk bekerjasama dengan perusahaan kami. Terdapat PT Star Multifinance di sini, ada PT Next Level Investment, dan juga PT Crown Financial Service. Kemudian ada klien perusahaan kami. Jadi klien di sini merupakan perusahaan yang menggunakan service workshop kami. Ada 5 yang terdaftar: PT Telur Ayam Kampung, PT Industri Bersahabat, PT Jakarta Mobil, PT Telkomsel, dan PT Gojek. Next. Oke, selanjutnya adalah penjelasan untuk setup VPS dan domain untuk UDU14. Next. Jadi, untuk melakukan setup VPS, kami menggunakan Amazon Web Service dengan AMI atau Amazon Machine Image yang dari Bitnami. Amazon Web Service ini memungkinkan pengguna menyewa komputer virtual untuk menjalankan aplikasi komputer mereka sendiri. Dan kami memakai service dari Amazon yaitu EC2. Oke, next. Untuk domain, kami menggunakan domain dari Hostinger dan melakukan routing ke VPS melalui Amazon Web Service yaitu dengan root 53. Next. Oke, lalu ada modul wajib yang diinstal. Next. Pertama ada modul invoice. Jadi modul invoice digunakan untuk membuat bermacam jenis invoice, mulai dari vendor bill, customer invoice, dan lain-lain. Next. Lalu ada juga modul purchasing yang digunakan untuk kegiatan pengadaan, mulai dari pembuatan request for quotation, purchase order, dan lain-lainnya. Next. Ada juga modul sales yang digunakan perusahaan untuk melangsungkan kegiatan jual beli ke customer, di mana di sini ada kita bisa membuat quotation hingga melihat report terkait suatu sales. Next. Ada juga modul inventory yang digunakan untuk mengatur kegiatan supply chain pada perusahaan, mulai dari pengelolaan produk, membuat forecasting produk, mengatur warehouse, dan lain-lain. Next. Lalu ada modul pertama pada human resource, yaitu employee, yang digunakan untuk mengatur data karyawan yang ada di perusahaan. Next. Kedua ada modul human resource yang kedua, yaitu recruitment, yang berguna bagi perusahaan untuk membuka lowongan kerja. Nah, selain itu kita juga dapat melihat pendaftar dari suatu lowongan kerja. Next. Lalu ada modul ketiga dari human resource, yaitu attendances, yang berguna bagi karyawan untuk melakukan absensi. Selain itu sebagai admin juga kita bisa melihat laporan dari absensi karyawan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul inti yang
kelompok kami kerjakan, atau kelompok kami buat. Di sini modul inti yang kami gunakan adalah modul Open Educate ERP. Modul ini berguna untuk mengelola berbagai kebutuhan edukasi seperti pengaturan course dan kelas-kelas. Selain itu juga terdapat beberapa pengelolaan lain pada modul tambahannya, seperti assignment, exam, dan masih banyak lagi, yang modul tambahan tersebut akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Selanjutnya ada modul ekstra yang mana modul ini akan mendukung proses pada modul inti. Next. Yang pertama ada Open Educate Classroom. Di sini dapat terlihat bahwa dia memiliki required apps, yaitu harus menginstal apps employee dan website, dan memiliki fitur utama yaitu Classroom. Modul ini digunakan untuk mengelola kelas dalam mengalokasikan ujian dan sumber daya. Modul ekstra selanjutnya adalah Educational Attendance Management. Sebelum untuk menginstal modul ini diperlukan apps yang sudah terinstall terlebih dahulu, yaitu Inventory, Recruitment, dan Employees. Kegunaan modul ini adalah untuk melacak kehadiran siswa agar dapat mengambil keputusan administrasi dan finansial yang lebih baik. Nah, kemudian ada transaksi dan skenario yang telah kami lakukan. Next. Jadi untuk skenario pertama, ini kami mencoba untuk mensimulasikan kegiatan pengadaan untuk barang dengan jenis workshop, mulai dari pembuatan RFQ oleh inventory hingga pencatatan transaksi oleh bagian finance. Ini di sebelah kiri kita bisa lihat merupakan skenario lengkap dari transaksi ini. Next. Untuk skenario kedua, di sini kami melakukan skenario transaksi penjualan course, di mana customer dan produknya ada pada keterangan di samping pada detail yang telah diberikan, dan role-role-nya juga. Di sini kami, proses ini melibatkan pembuatan quotation, melakukan confirm order, dan seterusnya hingga nanti terdapat pencatatan pembayaran, di mana seluruh simulasi ini mencontohkan kegiatan penjualan service dari produk course yang perusahaan kami miliki. Selanjutnya adalah custom modul. Ya, untuk custom modul yang kami buat adalah lembaga pendidikan, di mana custom modul ini dapat berfungsi untuk menambahkan member dari lembaga pendidikan, yaitu FinEdugo. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.